wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bukit Saman bersama dengan Ibu. Tidak ada ibunya. Oh iya. Wah, miondo. Lagi rahim ibunya. Ketua dan segenap anggota BPD Desa Bukit Saman yang saya hormati, para kepala kampung, dulu kepala dusun, sekarang kepala kampung, Pak Imam Masjid, sejumlah tokoh masyarakat, hadir Ketua BKMT Kecamatan Sendana, anak-anakku mahasiswa KKM dari Universitas Negeri Makassar, UNM, kalau dulu IKIM. Ya kebetulan ibu saya dulu di IKIM, dulu masih IKIM. Nah ini termasuk ini juga dia di IKIM, baru selesai KKN di UNM. Remaja masjid yang kami hormati dan seluruh undangan sekalian yang sama berbahagia. Pada malam hari ini patut kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada keharibaan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca selawat. Allahumma salli ala sayyidina, boleh tanpa sayyidina boleh juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, berbicara masalah halal bihalal itu kalau kita buka kamus bahasa Arab, halal bihalal ada 3 rangkaian kata dari halal bihalal. Apakah ada dalam kamus bahasa Arab halal bihalal? Tidak ada dalam kamus bahasa Arab. Kata halal ada. Halal lawannya haram. Halal sesuatu yang boleh kita lakukan berdasarkan syariah, syar'i. Halal, dihalalkan. Karena 3 rangkaian kata ini halal bihalal, maka maknanya berbeda. Apa sesungguhnya arti daripada kata halal bihalal? Bukan halal, ya. Halal bihalal kurang lebih sama dengan pengertiannya ayat dalam Quran itu, subhanalladzi asra bi abdihi. Padahal bisa dikatakan subhanalladzi asra abdihi, tidak pakai bi. Tapi kenapa pakai bi? Subhanalladzi asra bi abdihi. Padahal bisa langsung subhanalladzi asra abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya abdihi. Halal bi halal. Halal bin halal, kira-kira gitu. Apa arti dari kata bi di antara halal ini? Halal secara bahasa tadi
sesuatu yang dibolehkan lawannya haram. Mari kita saling menghalalkan apa yang selama ini kita haramkan. Si kelle tahu haram kan? Si kelle haram. Halal bi, bi itu, tapi ini bukan bahasa Arab. Kita Indonesiakan. Bi itu ada yang memfasilitasi supaya ya si kelle bisa si mau kembali. Karena roh itu si kelle perbuatan haram, neto malah si pauri emang apa? Tidak ada bi di dalam. Tidak ada yang memfasilitasi. Apalagi sinar malah satu roba yauna minjolom ambaruan. Kenapa orang tidak mau tegur sapa? Gengsi. Masih iri tahu, mau tak namin dulu. Itu begitu budaya kita. Oleh karenanya harus ada kata bi yang memfasilitasi supaya si kelle bisa bertemu, bisa bertegur sapa. Dan itulah yang dilakukan oleh Bung Karno pada tahun 1948. Karena halal bihalal tidak ada di Makkah, tidak ada di negara-negara Islam, hanya di Indonesia. Ini adalah budaya bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Bung Karno pada tahun 1948, 3 tahun setelah kita merdeka. Itu Bung Karno yang pertama kali lakukan ini. Pemerintah lah jadi bagus ini karena KKN kerjasama dengan pemerintah melakukan silaturahmi di antara kita. Saya mau tidak panjang di situ karena ada yang lebih penting kita urai ini. Jadi tentu bahasannya saya sedikit akan melakukan kajian-kajian akademik lah, karena saya lihat yang hadir ini banyak mahasiswa, ya ada juga tokoh pemuda dari Lakan ini yang pakai selendang hitam. Kalau saya selendang hijau, ya. Dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah tidak mungkin ada kata halal bihalal yang kita jumpai kata atau kalimat ini. Begitu juga, jadi menarik ini, halal bihalal mempererat silaturahmi. Dalam Al-Quran juga tidak ada bahasa silaturahmi. Yang ada adalah rahim, rahama yahramu, rahim. Itu kalau dalam bahasa Arab itu. Jadi tidak ada kata silaturahmi. Yang ada silaturahim. Apa bedanya? Nah, ini. Apa bedanya antara silaturahim dengan silaturahim? Kira-kira mau niang lo di sana tomuane irahim. Pasti tanah toa ini. Mau no irahim. Lucu tuh. Rahim itu kata ini lekatkan pada nama laki-laki. Irahim, Abdul Rahim. Tuh, Abdul Rahim. Tuh. Padahal rahim itu adalah bagian organ pada tubuh wanita. Kandungan. Apa bahasa lainnya kandungan? Rahim. Tuh. Organ laki-laki tidak ada rahim. Tapi napake dosa lalu temuan yang sangat Abdul Rahim. Padahal yang tepat itu dari kata rahim adalah perempuan, karena perempuan itu yang punya rahim. Satu-satunya manusia hanya perempuan yang memiliki nama Allah yang pas sama dengan organ tubuhnya, rahim. Dari lucu ini muasana tomuane di sana rahim. Tapi mau misalnya irahmi toa ini, coy, ibu rahmi berarti toa ini. Anda mewa ibu rahim. Semestinya no ibu rahim, karena nama itu adalah nama kandungan. Ini jadi makanya ada ayat tadi yang saya baca itu
Jadi bagus ini, ya. Ya ayuhan nas. Saya kritik sedikit, berikan masukan kepada adik-adik mahasiswa. Mempererat silaturahmi, bahasa Arab silaturahim. Tapi kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, coba buka kamus besar bahasa Indonesia itu, bukan kata rahim lagi. Akar kata rahim, arham itu napayari rahmi Indonesia, dan itu yang tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kata rahmi, rahmi artinya persahabatan, persahabatan, rahmi. Kalau rahim, persaudaraan. Jadi mesti malah bedakan dia. Rahim, persaudaraan, kita bersaudara kandung. Rahmi, kita bersahabat. Makanya kalau hanya sesama muslim, tidak tepat ayat ini. Saya tidak tahu apakah ayat yang salah atau tema. Karena ayatnya bilang begini, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, di surah An-Nisa ayat 1. Coba buka di Al-Quran surah An-Nisa itu. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, dan dari diri yang satu itu wa khalaqa minha zawjaha, Adam dari diri yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, menciptakan istrinya Hawa. Kalau dalam Injil Perjanjian Lama di surah Kejadian, harusnya dibaca tuh Injil. Ketika Adam diciptakan oleh Allah di taman-taman Eden, taman-taman surga, begitu bunyinya Injil itu. Kemudian dia menatap ke atas pohon, lalu dia melihat burung merpati. Di sana burung merpati lagi bercengkrama antara si jantan dengan si betina. Lalu Adam berpikir, ya Allah, dalam hatinya Adam berkata, Adam sendiri dalam hatinya berkata, ya Allah, alangkah sempurnanya saya, nama-nama perusahaan Tuhan, mau upaya aku pasangan seperti burung merpati itu. Tak sadar Adam, ini dalam Injil, dicabut tulang rusuk bagian kiri, dijadikan zawjaha, pasangannya. Begitu Adam bangun, taparora ini kedai Hawa. Dari sanalah manusia berkembang biak. Jadi sesungguhnya si teteng itu sama. Jadi modern dipatulai ini kan nemu. Kondami lupa ada ya Adam soleh Hawa. Si rupa itu itu. Jadi dalam tu suka kaya ngambil pai boleh ini kan nemu ya pokok ni Hawa na ya Adam. Pak Yamin jolo dia ya si tembak gitu tahu ya memang si tembak. Makanya hadirin sekalian, ya ayyuhan nasu taqu, kata nas, wahai manusia, bukan wahai muslim, wahai yang beriman, tidak. Karena harus kita menjalin hubungan silaturahim kepada sesama manusia, bukan hanya kepada sesama muslim, tapi kepada sesama manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Arham dari kata ar-rahman, ar-rahim. Nah, itu Bapak sekalian, apa nih sana rahim? Oh, di mandar. Nuasiasa sayang nih.
sia sayang nih. Sayang dia kalau sayang itu itulah yang disebut dengan rahim. Ya. Arham jamak dari kata rahim. Rahima yarhamu rahiman. Nah, kira begitu ya. Berkasih sayang. Sia sayang kita. Saya singgung di sobat kemarin. Mengapa itu waine? Tuwain lebih tinggi itu tak kasih sayangnya daripada temuan. Karena memang ada nama Allah yang melekat pada organ tubuhnya, bukan hanya nama. Sangana pun Allah Ta'ala ada pada organ perempuan, rahim, kandungan. Sementara pada laki-laki tidak ada nama organ nama Allah di situ. Nabi sangat apa rahim, abdur rahim. Tapi tidak ada organ tubuhnya laki-laki itu disangka atau rahim. Telinga, mata, rambut, kepala, tangan, rahim. Anda kata rahim atau muane? Atau dia di rahim atau muane? Tapi dia disangka rahim. Sangka ada posangai tapi anda mah sayang. Sementara toba ini tidak disangka rahim, disangka di rahmi. Tapi kasih sayangnya luar biasa. Kenapa? Karena memang kodratnya ada pada dirinya, ada pada organ tubuhnya. Tiap ini toa ini harap tak lebih masalah di toa ini. Hanya masih lima uang. Pada perasaan toa ini, amesai perasaan, pikiran nakal nanesa. Sementara tumuane akal na anissa, perasaan na nesa. Makanya hati-hati cari hati, karena banyak hati menyakiti hati. Pikirannya laki-laki, akal na anissa, ya naragi-ragi membalna. Pokoknya andang moral lain, di oto ngamu. Paunnya pada posana itu no. Tapi ada musibah. Makanya muncullah pantun Melayu saja. Dia terus saja. Buaya timbul kusangka mati. Jangan percaya mulut lelaki. Berani sumpah takut mati. Itu bahayanya laki-laki. Makanya tahu ini sifat tipu itu perasaan mana pakai? Perasaan mana? Anda mau perasaanmu pakai gari tua macam mau perasaanmu pakai. Payah mesti akalmu. Jadi wahai ibu, ya, dah perasaanmu pegang. Tapi payalan itu akalmu. Karena tomuane piakan. Piakan tomuane. Ini harus dijaga. Harus dijaga. Tanda piakan tomuane. Atau wasri. Watun nasilobi. Ya, watun nasilobi. Sehidup semati. Pokoknya kita tidak mungkin nagon golek na om. Tapana mate muanena. Melo ni sola di kubur ya. Melo to na. O mate muane. Pas hidup semati reke. Nian no di kalong sola melo. Melo to baina. Ide melo to baina de. Ide melo. Ya coba muane. Tuh ini melo dah muane. Itu akal ketemuan. Itu ya. Hadirin sekalian, silaturahmi ini sekali lagi jangan hanya terbatas pada sesama muslim. Karena ayat menyatakan ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Siapa saja manusia. Karena memang kita berasal dari diri yang satu, agamanya yang berbeda,
persoalan agama adalah pilihan dan tidak ada paksaan. Itu malah si paksa, mesti salangi, mesti karistengi, mesti Yahudi atau sebagainya dan sebagainya, tidak bisa. Rasulullah hanya menyampaikan kebenaran. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nabi itu hanya menyampaikan kebenaran hudan, tapi tidak bisa memaksa. Itu malah si paksa. Kecuali mau sallamo, ada lo sampai di masih ini ya para lu lain. Pak salam doa. Apa tuh lo masih sembahyang? Nopa, keperlu pas sembahyang. Pak, kan itu biasa paham dia. No sambayang ban. Iki tongan nae, sikir tongan na. Pak niti sambayang sikir. Dia mas sambayang itu ya. Mau andai kau mas sambayang sangka mau itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sikir dilawe, sikir lisan. Tapi kalau kita salat, anggota tubuh kita itu juga sikir. Mas sikir itu juga ulut ta, limat ta, utik ta, letek ta, seluruh anggota badan bersikir ketika kita salat. Makanya ada ulama yang beranggapan bahwa salat sunat duha 4 rakaat setelah matahari terbit itu adalah sikirna mata, sikirna lale, sikirna talinga, sikirnya anggota badan. Salat duha ketika matahari mau terbit. Kemudian ketika matahari mau masuk di waktu duhur, di sana kita salat duha lagi 6 rakaat, maitailalle. Jadi harus mana tuh dibedakan di salat duha tujuannya apa dan waktunya kapan, di mana diposisikan. Harus kita bisa paham ini supaya ratus sembahyangnya, ya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian kepada siapa harus kita bersilaturahmi? Kepada siapa? Dah dulu pemain di desa kita, apalagi kaitannya dengan hari raya Idul Fitri ini. Mau sore melepas, yang pertama harus kita siarahi menjalin silaturahmi ini adalah orang tua. Silaturahim kepada orang tua dulu. Anak ke orang tuanya, datang palang balong motor nama pala. Lambar rekreasi, tak lambe-lambe, lalu lo pura apa ya? Padahal do biasa. Apa nak posibu? Lambar rekreasi. Jangan dulu. Harus bersilaturahmi kepada kedua orang tua. Kan misalnya kepada Allah sudah selesai di bulan Ramadan. Lapas birosata pada bulan Ramadan. Karena tujuannya puasa adalah untuk melepasan dosa. Melepasan dosa itu puasa. Pada siang hari, kemudian malam hari, man kama ramadana, kira begitu ya. Man kama ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, wahtisaban, ikhlas di siang hari puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Berpuasa di siang hari. Man kama lailatul qadri. Nah, inai menunggu malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan iman kemudian wahtisaban bersungguh-sungguh ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni juga dosanya oleh Allah. Dari lapas dosa boleh dibawa Allah Taala pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan, purba lapas, mari kita lakukan silaturahim. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua dulu. Tunggu tak dulu. Jangan dulu ke yang lain. Limun di poli sapone ini amulamu dan di mulut. Tapi harus kepada tiap tahun bisa mati di tomang wekta. Mau mati di tomang wekta. Anak dia nasa tulis tomang wekta. Dapat tahu tomang wekta itu. Dapat tomang wekta. Dapat sama ni mana ya? Tuh kata komen anak ya. Pak aja dulu siaran tomang tuamu. Pak iyo dah tu tomang tuamu tomang wekta. Masa dia bilang, ya teman tuamu. Umur saya sudah 80 tahun, Pak Eda, teman tuamu. Jangan lupa untuk bacakan doa, siarahi kuburnya.
Makanya celah-celah apa itu sebetulnya? Memang dia anak dan nisam mengaji. Bahaya mau dia anak dan nisam mengaji. Mengapa? Pak mau mati tawanan dengan pengajian. Iya pada dia mau pengajian baca Yasin, surah Al-Mulk, mulai dilungi imam. Tapi akan lupa baca si para-para. Gari mo. Lebih bagus mau dia anak tak diajar mengaji, papangaji anak tak. Upawannya nak mau mati ya, mesti omin jari imam, salat jenazah bangsa. Kemudian yang harus berdiri, kamu jadi imam dulu dulu arekmu barisan pertama. Dia nganak toba ini, Pak toba ini malah tema sampai itu mati, dia tuh bahaya nanti pahan dia. Toba ini, mau dia tuh mati pas sambayannya, Pak malai. Asal dasar usiola satu muane, ambil juga sab tersendiri di bagian belakang. Karena lo pas sambayan itu mati, pahalanya sama dengan besarnya Uhud. Gunung Uhud itu biasa di Makkah, apakah haji atau umrah, pasti kita akan diantar ke Gunung Uhud itu. Kata Rasulullah, dia masambayang itu mate, mapando itu mate, makaroi kubur nama anak itu mate, pahalanya sama dengan pahala Gunung Uhud besarnya. Ini ada wasaknya Gunung Uhud, kita apa bukit sama. Kira begitulah, bayangkan minum mati. Kita ini di YouTube, ini ada kayak bukit Uhud dia. Bukit Saman lah. Harus anak, tak guri anak. Bukannya nak. Dale baiman dari Allah mani ini mau mati. Mesti iyo. Doa seorang anak yang paling diijabah oleh Allah adalah pada saat dia salat. Jadi misalnya mau manduakan itu mati. Mau dia tomate, bakken atau melanda. Doa yang paling bagus itu adalah diucapkan pada waktu salat. Pak manyaman di sampai tomate, pada ruku datangnya sujud. Dapat cuman ini, ya cara-cara tanpa ruku. Udah ada rukunya, tidak ada sujudnya, gampang sekali. Tidak ada juga doa iftitahnya. Allahu Akbar langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Atau muka doa baik. Bohong ya tahu lo, tidak kadoi. Kamu salat isa di kadoi, subuh di kadoi, magari di kadoi. Mau tomate, musambayang ni bohong, subuh urubohong, baya-baya, merangan lo, gusti hari-hari di mana kadoi. Manyamat kau doa bagi mantu bacana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat pertama. Ni kadoi. Pura walad dalil ndak tahu satu qul huwallahu ahad Allahu samad. Ada ayat Fatihah. Banyak pesan naik. Rakaat kedua mana salah? Ini salawat. Rakaat ketiga baca ngambil doa. Rakaat keempat kita dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Anda tahiyat. Banyak biasa, saya biasa sedih. Mau dia tomate, memang baik dikulai tahu. Tapi paling dia masam bayang si sipco. Bagus itu kalau di atas 40 orang bawa ke masjid. Makanya mudah tomate di Makkah dan Madinah itu disalatkan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi di Madinah. Mau tadi ini ya lo disongi. Sambayang itu disongi. Padahal bagus bawa dia ke masjid. Bawa ke masjid. Jadi anak itu harus ajari. Tuannya nak me. Anakmu. Bukan main nama Rio mau mati anakmu. Orang menjadi imam. Pek guru itu cara baca pengajaran. Itu bagus kan. Begitu caranya mendidik anak. Damo mau pelok kita pek guru dia mesti musa nih. Damo. Tapapuan ini mau mati manini nau. Anda muharap namin jari imam masambayangnya o tanay o. Selesai pada pek guru di situ. Pamoja nanti guru mati ni tahu nanti guru ini. Like itu mau anak langsung berdoa kepada orang tuanya daripada orang lain. Pak Sumar itu membaca. Subhan, jadi doanya.
karena hati. Tapi biasa itu kan ini dan biasa gitu. Matan nama lairah. Apa coba pembawaan kalau milih ayo. Ini apa cekale Pak? Lain ada dia aja kamu anak dah mengharap yang puluh dah tahu mengharap yang tak kalepa apa anak Pak kan itu yang saya cermati. Maka apa mau anak langsung bisa bayangin mati tahu. Kemudian yang lain ikutlah di belakang di masjid. Bayi ini tamatomo, ipar tamatomo, ingkan nana tamanasa mo. Andai bayo, di wapal doa na Pak, di wapal, di sambacana. Mau patah atau bisa nih, mau salam atau bisa nih, ya ikut lo lima, pokoknya ikut lo lima, Allah Akbar. Selesai. Yang penting mas sambayan lo. Tapi masa dengan usaha Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu hukumnya salat. Salat apapun harus dibaca Al-Fatihah. Karena andai sah salat kalau tidak baca Al-Fatihah. Jadi harus anak ini ajari supaya memati tahu silaturahminya bagus. Yang kedua, pura to mabure, pura to mabure tak mane suami ke istri atau istri ke suami. Mau diam, mau nemu, mau diam bainemu. Dah calon mau nemu atau calon bainemu di mana lo? Padahal tetap penjualan apa lagi penjualan calon muane, calon baik, dia calon malah. Toma buben, pura toma buben, muane, anak baik nih. Mau calon tapi malah, mun dipilih tengok pak terakhir. Tapi yang biasa di pinjolo, memang lain milih lain bagai. Nah, jadi setelah itu baru suami dengan istri padahal biasa, mudah-mudahan dia pohan dia. Nah, itu kasih kelek ngoni anak bayi ini. Macoan dikasih kelek salubong paling lama masa-masa ribu itu manyo. Itu mana pura itu sosial lau gara-gara anak masa ribu itu. Tapi mau si kelek nak mau lambi salung bulan, salung tahun, ya do tak mau si Sarah. Itu kan dia. Ya. Jadi harus dijaga hubungan ini antara suami dengan istri. Silaturahmi itu harus utama. Dan caranya silaturahmi gampang sekali. Apa? Lebih makap itu dia pau-pau lu dipati-patin doang daripada di tempat lain. Itu juga nak tawai itu, nelo itu tawai ini di palece. Ya patulah nyamah nak paulo ke palece ini ya, biasa nasa siga anak. Nah, harmonis deh kok Bapak. Contoh ini supaya pimuan ini mau nak tulis pilih bui mumuane, tak pesat kau buat tuan nih. Tapi ya paci-paci wasamamu. Jadi kan nakode malam-malam Jumat, nakode. Silaturahmi kan dijaga itu. Tapi satu tuan nih. Darah lagi to ini. Apalagi to muane mane pole matanggal tori pole maasar. Sibuk ragi-ragi na pokal malabe ni sare-sare. Makair ini. Pahala do kita lapar-lapar di pati-pating doan. Temuan kan biasa gitu. Tapi katuran deh kebanggaan pasti dia paham ini. Boleh tahu seminggu lama dia. Kan seminggu itu lama. Begitu kita datang, apa itu ngarang? Baik saya mendengaran kok main lecin. Kamu dia saya minta tori lain lama deh. Untuk lagi kau mendengaran. Musalah tu mendengaran. Tanda itu lagi sayang dia, kau main dia. Pak mau lambat tori, seminggu mau lambat itu sama aku sadili. Sadili sampai tu tori perempuan lebih baik ni. Seminggu lambat dia. Sehingga mau boleh tahu paramu santu tahu dia, tinamnya mana. Hai. Tapi biasa dia tahu dia lolo tahu mulai. Dia lolo rai, apa mana boleh tahu dia, ya? Dia lolo rai. Data tu, kamu sana boleh tahu. Di Pak Janasa tu ilan dia kena tahu dia tahu muane, hanya dia belok na Semarang, Pak Masiri. Upau ini inilah rahasia laki-laki dan perempuan. Mau lambai muaneta seminggu, mau napolai ramu sentuh di tinggal salilisan nai mati, masih di maua salilisan nai. Jadi supaya harmonis, mau arabi yang ini
tappa pi paci-pacino, pi asarri-sarrio, pi alolo rai. Pi putaro di Yarammeng, dan alamba po na putaro Yarammeng. Iya pa nami putaro Yarammeng spitalung, o nami sungan. Mo pole minasambut mo na sa bagi-daster mo sa kelkeng. Borubu. Dah, pi alolo rai. Tujuannya apa? Menjaga silaturahmi antara suami dengan istri. Masa temuane dan abu asiring. Abu asir temuan. Boleh miteh, boleh di rumah. Jangan jaga silaturahmi. Karena di situ penting. Kalau ini tidak dijaga bahaya, kalau tidak dijaga ini. Jadi sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu utamanya, saya misalnya mati, ya, tua ini. Mau alamba, tepat toni ya, bisa limituan doy wah. Tiap bisa limituan doy, malam dia tahu. Tidak bandel dia mau, tak boleh bandel. Salin limituan doy ya, salin dia tuh. Salin dia, masih di mana? Berapa patule toman ini? Mengapa itu mau boleh minta bos? Pak lambe to sini, boleh tak? Pak Melu itu mitambeng, Melu itu mitambeng. Apa nak rangi-rangi mo pengamu? Nama kairi mo, nama lape mo sare-sare. Kung rangi-rangi mo pengamu. Apa na masuriti mo? Upuk patuloy ito kayo. No, pak sebenarnya na melok ko lang gitwita ka. Masiri dito tapapikoli mo. Wis sambil. Rumus niya naman sa'yo. Modobi mo taman lape sare-sare. Maka makairi lang apakoli ni. Patuloy ito niya wala. Tapakoli ni. Kaya ternyata ya tuh jangan pay masih di mama. Tapakoli. Tapakoli. Pak ya tuh jangan menandai. Kecuali mau dat temuane, pada biasa temuane. Mau lambai dari sama lain. Dia biasa nih. Mau lambai dari sama lain. Pokoknya lapung mau nih. Patana tuh sangka manu dia alas. Mau tuh tahu tolas. Manu alas, tahu alas. Tadi aku sangka manu dia alas, padahal di sana tahu alas. Dori sana tahu alas atau lampung. Anda dia samimbani lo keluarga mau lambai. Modern itu bahasa bacangan Yasin. Bacangan Yasin. Salamun qaulan mir rabbil rahim. Oh to dibuang. Patowa anak, monde malah towa kosikani alami mati. Doti baca berserius. Apalagi mau pemadu, panjudi. Boleh. Saya boleh. Mabuk. Amanah. Mabuk. Amanah. Buahnya. Apa nih gua itu enggak? Sangat terlambat kalau boleh. Harus dapat kasar lebih modern. Mau dina panjudi, mau dina panjudi, dapat kasar. Babok Makassar kalau mau pipal. Panjudi, mabuk baru pipal. Mabuk lagi, dapat pipal. Kan boleh main lo, mabuk lagi mabuk boleh. Nah pipal lo kamu kasar, terlambat deh boleh. Ini bisa mau lamang kamu. Ya sawi tomat cumi. Ya ini namu piala, leboin namu ini. Leboin namu ini. Pak boleh mabuk, pak bawa nganganna. Mabuk lagi. Harus sabar kita terima. Apa boleh buat pak wanita tua pati ya. Karena mukasari mabuk lagi to mabuk mukasari. Nabi pano maelo to na moyo. Lihatlah tanda merah di pipi. Tapi kalau mau itu bekas gambar tanganmu sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Itu laki-laki begitu itu. Jadi kemudian untuk masa sabar lapun muane denis sakna naula sabar mau boleh rukyai. Nah, palam itu disoba deh itu diarti. Dia nutongan dia hadis riwayat Muslim dia. Coba kita nanti. Mau dia temuane Makassar. Mau dia temuane ndak taat ndak masalah di ini lah rukyai. Cara nama rukya kalau ini ya gitu main. Mau upapnya kopi atau teh, toh? Bacaan salawat,
Ya Nabi salam alaika. Dah ragi-ragi do Pak Elo. Do tuh lagu bukan lagu salawat baca. Ya Nabi salam alaika salawatullah alaika. Purami nama rere musa di kopinna mana baca minus salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Atau salawat mati baca. Anak mati suka-suka tambah cuana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ruwet. Tuai nau. Pasonan minum sityo tiritas nau. Tiap ko mo ne ko maris ni daw ba? Maris ni daw lo tiritas sino namanya tadi kopi ya. Tiap maris ni nene. Mainkan besok. Oh lagi-lagi lakukan ruya. Mau andai mampu dengan ruya apa lagi? Rupiah kasih. Rupiah. Andai mampu dengan ruya. Dibacakan kulhuwah, bacakan salawat, kasih rupiah. Ya biasa tua ini nama sananya mana? Mau rupiah. Itu kasih rupiah. Jadi kepada orang tua, kepada suami dan istri, kemudian kepada anak juga. Orang tua juga harus menjaga hubungannya dengan anaknya. Begitu juga kepada sesama teman, sahabat, jaga tetangga. Tadi ada panitia bilang, la yadkhulul jannata, andai minta surga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Gara-gara manu mau cari hubungan di tamar sabona. No lu boleh lo memang nanti sapo tadi dengan zaman ulat taina. Saya mau tipu suruh. Dilok limang manu. Malulat taina dilego-lego. Tidak tahu mana lima bumase ya Pak manumu. Dapat terus terang lo mau daripada tak kemungkinan yang dah bisa kelakuanna. Ya aku jangan mikir lagi tu ya mo. Tanggut tandala malam catat panik Pak. Gara-gara manu minta dilego-lego na. Manu latai na do manu, yang mau nasuruh kelle. Biasa begitu. Malah ada orang terakhir bertetangga, la yadkhulul jannah demi tamai surga, qati'ur rahim, tu memutuskan rahim, silaturahmi ini, wajarus su, yang jahat sama tetangga. Naitai tetangganya mai di nabiala saya macumi dia sama nyawa itu biasa naik tetanggana maali kulkas ya to minggeng maali kipas ya to minggeng naik tetanggana maali oto apansa susu hindi kiri ambulans pasti pagi buruan ni mo nyawa na maitas wala na mo pinanle na dan to masare tapi anak jadi dia buang. Mau dia nalele itu to kapur lain. Anak dia buang. Pokok mau ngainya mana? Mau naik tadi dalena tetangganya atau Mario towoi ya mau naik dengan wawala tetangganya. Dati apa nama temaro sai. Dia tu biasa deh. Nah lupa kan itu masih bege lacok. Mati. Padahal nama tene lagi tori. Tada cara-cara cikalla omong kita bangun nasu mati. Itu. Jadi ini harus dijaga jamaah sekalian. Silaturahmi kita jaga ya. Antara anak dengan orang tua jaga itu. Antara suami dengan istri ya. Jaga ini. Antara sahabat dengan sahabat jaga itu. Antara rakyat dengan pemerintah jaga silaturahmi karena mau makapai silaturahmi mudah datangnya rezeki. Walah ini yang contoh. Pas saya selesai jadi anggota DPRD, saya bilang apa? Nanti zaman. Karena saya jaga silaturahmi saya dengan keluarganya Haji Sikir, tapanatan po nga. Padar masa, inna mo rete, buat saya di Majene. Nuah saya butuh dosen, disdikes yang mengajar
wawasan kebudayaan. Karena siapa? Saya jaga silaturahmi. Sebenarnya tidak sisa, tidak ada apa-apa kan? Jaga silaturahmi kepada Bapak Kepala Desa. Jangan gara-gara lain pilihan kemarin, gara-gara kau tuh putus silaturahmi, gara-gara lain pilihan politik. Yang kena susi keleman nanggungan. No apa togo, pati yang jolong amparoa. Pak Masoko di sana terpilih, Pak Masoko nasam bandi. Dan dimatipu. Banyak tuh tiba aja lagi si tipu-tipu. Ini mana orang tipu ya Pak kalah, kira-kira begitulah. Itulah sistem demokrasi kita, merusak persaudaraan. Gara-gara itu yang banyak merusak persaudaraan. Lain pilihan politik. Jangan gara-gara lain pilihan politik ya kemudian rusak silaturahmi. Karena kita ini tidak akan hidup selamanya. Dunia ini sementara saja. Percayalah. Pejabat maupun tidak, kita tetap akan menghadap kepada Allah. Bukan jabatan kita bawa, bukan ketika kita di alam bangsa akan ditanya, Piratong menjadi kepala desa pada masa, Piratong menjadi ketua DPR, bukan itu yang ditanya. Bukan yang ditanya tentang yang lain-lain, bukan. Yang ditanya tentang iman. Man rabbuka, ini Tuhanmu. Man nabiyuka, siapa nabimu? Siapa temanmu? Siapa kitabmu? Itu yang ditanya, bukan yang lain-lain. Jadi saya pikir ini yang menjadi hikmah kita pada malam hari ini. Intinya adalah mau diatur sikile Pak Desa, harus Pak Desa menjadi memfasilitasi. Pada tu biasa dalam kampung, ndai siapa sebenarnya mele tahu, tapi anda memfasilitasi. Makanya perlu sekali ini sehingga halal dengan halal ketemu halal toa, tapi anda malah serupa. Siapa yang bisa pemerintah setempat, dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di zaman Bung Karno. Saya pikir ini, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.